Kalau tidak mau disakiti, tidak mau menyakiti, jangan tinggal bersama orang banyak. Dan jangan katakan kami yang tadi saya katakan. Hidup egois saja. Shalom semuanya. Saya pakai masker ya. Ya, puji Tuhan. Hari Kamis kemarin saudara Simon hubungin saya, baru kasih tahu, minta menyampaikan firman Tuhan. Nah, kebetulan karena memang saya libur hari Kamis itu, walaupun kami ada pergi main sama anak-anak, main sepeda, main ke sawah lah, nyari ikan lah, main layangan. Jadi saya temanin anak-anak selama libur. Baru kemarin saya baru masuk kantor. Ya, saya bilang oke, saya siap menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Teman-teman coba buka di sana. Matius pasal 6 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Sudah temukan semua? 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sederhana sekali ya. Saya hanya melihat kondisi yang terjadi dalam sepanjang minggu ini, saling bermaaf-maafan. Ya, benar ya. Saya di kantor itu hampir nggak peduli namanya social distance, gara-gara itu ya saya harus turun ke lapangan untuk salamin satu-satu anak-anak itu, ratusan orang kan. Nah, yang menjadi perenungan paling dalam bagi saya adalah, benarkah kita saling mengampuni, saling memaaf-maafkan dalam kondisi seperti ini? Ya. Tuluskah kita melakukannya atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan besar bagi saya. Karena saya melihat situasinya masih sama seperti itu. Sebelum dan sesudah salaman itu pun posisinya sama. Tetapi doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sebenarnya tadi pagi saya renungkan ulang firman Tuhan ini. Ada banyak poin sebenarnya yang harus saya sampaikan, ada 4 poin, tapi kayaknya saya harus sampaikan poin yang penting malam hari ini untuk kita sesuai dengan konteks yang terjadi sekarang ini. Masalah mengampuni. Makanya saya memberikan tema malam hari ini, mengampuni. Kenapa bisa ada kata mengampuni? Berarti ada kesalahan kan? Ada penyimpangan. Nah, saya melihat dalam keadaan itu mereka melakukan ya itu sebagai salah satu kegiatan yang semacam tradisi saja. Sama kayak kita Merry Christmas setiap kali ini kan datang, selamat Natal, selamat Paskah, ya kan? Kita nggak salam. Pertanyaannya, ada nggak salam di dalam hati kita? Ada damai sejahtera nggak di dalam hati kita? Sehingga kita pada akhirnya menyampaikan damai sejahtera bagimu. Benarkah kita ada damai sejahtera? Sama dengan kata mengampuni, memaafkan. Tulus nggak mereka melakukan? Nanti kita akan melihat bagaimana dalam hal ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, sudahkah kita mengampuni? Sudahkah kita memaafkan? Atau sudahkah kita diampuni juga? Pertanyaan ini yang sederhana. Sebenarnya saya bergumul setiap kali saya berkhotbah dengan pemuda, karena saya ingat ada anak-anak yang jauh di bawah usia anak muda. Saya harus menyesuaikan bahasa yang saya gunakan untuk mereka boleh mengerti. Sehingga anak-anak muda yang usia di atas dan usia yang seumuran si Reva, Resha, si Arsel, kayak si Renhat, mereka harus mengerti apa yang saya sampaikan. Kalau tidak, sia-sia saya menyampaikan firman Tuhan. Itu selalu menjadi pergumulan saya setiap kali saya berkhotbah di pemuda. Saya tahu tidak semua umur sama. Daya tangkapnya menerima apa yang kita sampaikan tidak sama. Tapi malam hari ini saya rindu kita semua diberkati seperti dari Kopian katakan, bahwa kita harus datang. Harus diberkati melalui firman Tuhan. Karena apa? Ketika kita masuk surga, yang ada hanyalah praise and worship, pujian penyembahan. Kalau teman-teman membaca di Wahyu itu, mereka memuji-muji Tuhan. Makanya dikatakan doa Bapa kami itu sangat sederhana. Teman-teman perhatikan di ayat 7 ya, pasal 6 ayat 7 itu.
Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele. Itu hal yang pertama. Bertele-tele itu ngulang-ulang, itu lagi doanya. Itu bertele-tele namanya. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 8, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta. Jadi dia tahu, Tuhan tahu. Ya kan? Ayat 6 juga sama, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Benar ya? Itu cara berdoa. Dan salah satu poin yang saya mau bagikan yang tadi saya katakan sesuai dengan konteks yang terjadi sekarang ini dalam masalah mengampuni. Ya. Masalah mengampuni ini adalah masalah yang sangat-sangat sangat-sangat sensitif sebenarnya. Teman-teman pernah disakiti orang nggak? Pernah disakiti. Kemudian orang lain meminta maaf kepada kita mengampuni nggak? Nanti saya jelaskan. Ada kata kami di situ. Kami itu menunjukkan lebih dari satu orang, bukan sendiri. Kalau kata kami, artinya ada orang lain yang selain dengan kita. Berarti kalau kita berkata kami, berarti kita sudah bersehati dengan orang lain. Tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi tidak mengampuni di antara itu. Doa ini rasanya biasa kita ungkapkan. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kuncinya di sini. Jika engkau mengatakan kami itu, tetapi engkau masih hidup dalam keegoisan, engkau susah mengampuni orang lain, tetapi engkau tidak sungguh-sungguh mengampuni, jangan pernah berkata kami. Karena engkau tidak bersehati dengan yang lain. Karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, itu baru kami. Dikatakan kami. Tetapi kalau engkau masih egois, engkau masih susah mengampuni orang lain, engkau masih menaruh dendam terhadap orang lain, jangan pernah berkata ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya kita harus mengampuni dulu baru meminta pengampunan kepada Tuhan. Ini kuncinya di sini. Kenapa banyak anak Tuhan yang berdoa? Saya sudah berdoa bertahun-tahun, berkali-kali dan segala macam, tetapi Tuhan tidak jawab. Mungkin ada yang salah di dalam doa kita, atau di dalam sikap kita, di dalam cara kita. Makanya tadi saya katakan, jangan katakan kami, ya kan, dan ampunilah kami. Jika engkau masih hidup dalam keegoisan, masih susah mengampuni sesamamu, teman-teman yang masih muda-muda, masih pra-remaja atau masih remaja, seringkali kita tersakiti kan dengan teman-teman kita, dengan bahasa-bahasa yang mungkin kurang menyenangkan, atau mungkin kita tersinggung dengan orang lain, entah melalui candaan, bahkan mungkin dalam satu komunitas kita, ya sesama pelayan Tuhan pun kita bisa terjadi hal yang demikian. Kita bisa saling tersakiti, bisa menyakiti, bisa disakiti. Ini yang terjadi. Tetapi kalau kita mengatakan kami, itu berarti kita sudah sehati. Ketika terjadi konflik di tengah-tengah kita, ya kita bisa saling mengampuni, saling mengerti satu dengan yang lain. Ini memang tidak mudah. Saya mengalami bertahun-tahun saya melayani pekerjaan Tuhan. Kita berdiri di mimbar yang sama. Ini saya masih pemuda, saya belum menikah. Tetapi ternyata ada satu orang itu pengurus gereja yang menaruh kepahitan terhadap saya. Masalahnya sepele. Secara skill bernyanyi itu tidak mampu gitu. Saya orangnya yang belak-belakan, saya bilang kamu tidak cocok untuk menjadi WL. Tapi dia memaksakan diri untuk menjadi WL. Suaranya fals kemana-mana, musik kemana, dia nyanyi kemana. Saya bilang kalau kita mau sehati melayani, ya kita harus saling mendukung. Jadi bukan berarti ketika engkau rindu melayani tetapi engkau tidak punya kemampuan, ya jangan memaksakan diri. Itu bukan mempermuliakan Tuhan, tapi mempermalukan Tuhan, mempermalukan dirimu di hadapan Tuhan. Nanti nyanyi jemaat, nyanyi kemana, ngikut mana, bingung. Jadi bukan dia mimpin tapi singernya. Ya buat apa jadi WL? Sederhana saya gituin sama dia. Saya bilang, kalau bisa bang, ambil pelayanan yang lain. Jangan jadi WL. Tersinggungnya.
Dan bertahun-tahun dia menaruh dendam itu terhadap saya. Ketika melayani kayak aduh nggak sejahtera, lihat muka saya aja kayak udah mau muntah kali rasanya dia melihat saya. Saya minta maaf langsung, nggak mau juga. Saya mediasi melalui hamba Tuhan, nggak mau juga. Dia berdoa bertahun-tahun untuk dapat pekerjaan. Dia bukan lulusan dari sembarangan, Universitas Sumatera Utara dari USU. Dia bukan orang sembarangan. Nggak dapat kerjaan sudah melamar. Nah, IQ-nya tinggi, IPK-nya hampir 4. Tapi pada akhirnya dia bergumul, kok saya nggak dapat pekerjaan? Saya ada di ibaratnya lingkungan sekitar dia itu perusahaan besar-besar gitu. Bahkan dia mencoba untuk mencari pekerjaan di itu aja. Yang penting dia dapat pekerjaan aja, nggak dapat sama sekali. Itu yang pada akhirnya menyadarkan dia. Ternyata ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Percaya Tuhan ya, melayani Tuhan ya, hidup baru sudah. Mungkin bukan cuma dibaptis selang, dia dibaptis semprot kali dia mungkin. Iya. Tetapi hidupnya masih begitu. Saya sampai kaget, sampai dia bilang, saya sudah berkali-kali baca Alkitab ini bang. Saya sebelum melayani dulu di Medan itu kami melayani di gereja, dia sebutkan nama gereja satu. Mereka melayani bersama-sama. Tapi hanya gara-gara itu susah mengampuni. Intinya di situ. Perhatikan ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Selama engkau tidak mampu mengampuni orang lain, engkau tidak akan mendapat pengampunan. Ini kunci firman Tuhan. Saya tidak menakut-nakutan. Ayat 13 perhatikan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Sebenarnya itu ada lagi khotbah yang panjang itu. Nanti suatu saat saya akan sampaikan itu. Bahan khotbah itu. Tetapi ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang. Nah perhatikan di situ kuncinya. Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya ini orangnya belak-belakan. Di satu sisi saya orangnya temperamen, gampang sekali marah, gampang sekali tersulus emosi saya ketika ada orang macam-macam aja. Tetapi di satu sisi, ya saya harus bisa menguasai diri. Itulah kasih itu dalam diri. Saya harus bisa menguasai diri. Kalau tidak kesambar terus setiap hari. Coba kalau sepanjang saya berada di sini 2 tahun. Saya tetap mempertahankan keegoisan saya sebagai orang yang temperamen, yang punya karakter mentalitas saya temperamen. Kebayang nggak dengan sesama pelayan di sini, dengan Pak Pendeta misalnya? Nggak senang udah langsung, udah Pak Pendeta nggak cocok begitu. Kan tidak begitu. Tetapi ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini kuncinya di situ. Jadi tidak hanya sekedar mohon maaf lahir dan batin, nggak cukup sampai di situ. Tapi kuncinya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Baru ketika kita berkata, ampunilah kami, baru kita berkata kami di situ. Tidak ada keegoisan lagi. Ya, tidak merasa sendiri lagi. Itu yang seharusnya kita lakukan. Lalu bagaimana orang Kristen yang notabene hidupnya hidup dalam kasih karunia, penuh dengan kasih? Ini kan kalau dibilang kan orang Kristen itu hidup dalam kasih, benar ya? Itu sudah klaim mati ibaratnya buat orang Kristen. Tetapi benar kan? Kasih itu terjadi. Karena dalam setiap kehidupan perjalanan kita itu namanya konflik itu susah untuk dihindari. Pergesekan satu dengan yang lain itu susah untuk dihindari. Berbeda pendapat itu sering terjadi. Saya suka ketawa melihat anak saya si Arsel itu di rumah. Dia suka WA dengan teman-temannya. Pagi emojinya itu yang apa namanya? Yang gambar bertanduk itu, yang gambar merah bertanduk. Sorenya udah beda itu. Emojinya udah ketawa-ketiwi mereka. Iya. Kadang-kadang marah-marah sama temannya nggak karuan.
sama teman sekolahnya lah. Iya, saya jujur aja sampaikan. Saya kadang-kadang ketawa ngeledek. Berdua dia sama adiknya. Adiknya kecil-kecil begini punya grup di Green Lotus itu. Dia punya grup WA juga, pakai WA mamanya, makanya bolak-balik. Aduh, nggak tahu lah gimana caranya anak-anak zaman sekarang. Saya kayaknya belum pernah ngalamin di usia dia itu. Ya, kita bisa mengalami luka batin dengan keadaan itu. Ya, kita bisa mengalami yang namanya saling takut menyakiti orang, takut juga disakiti. Kenapa saya ceritakan tentang anak-anak saya? Karena itulah kondisi hati mereka. Konflik itu tidak bisa dihindari. Apalagi kita yang sudah dewasa ini, sering terjadi perbedaan pendapat lah. Kita sering mengalami namanya luka batin, sakit hati, banyak hal. Ya, sangat besar kemungkinan itu kita ngalamin ketika kita berkumpul bersama. Makanya kalau tidak mau sakit hati, jangan tinggal bareng sama orang banyak. Lu tinggal di hutan aja, gak bakal tersakiti. Tapi kalau selama kita masih berkumpul, berbaur bersama sesama namanya manusia, itu berarti kita memang harus ditempa dengan itu. Namanya sakit hati, luka batin, ya kan? Menyakiti, disakiti. Ya. Itu bisa terjadi. Teman sekolah, orang tua dengan anak, anak dengan anak, ya kan? Bahkan teman pelayan pun sama bisa terjadi, dalam gereja pun bisa terjadi. Tersakiti, disakiti, bisa terjadi. Tetapi kembali lagi, adakah pengampunan di sana? Mendapatkan pengampunan harus dengan cara yang tadi. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga mengampuni kamu juga. Kita boleh tersakiti, kita boleh menyakiti, tapi adakah kita mengampuni? Ya, saya kalau tahu saya salah sama orang, tapi kalau orang tiba-tiba marah nggak jelas sama saya udah saya bodoh amat ibarat. Saya nggak tahu, dia nggak pernah tuduh saya kan, saya juga nggak merasa tertuduh. Selama saya tidak pernah menyentuh dia untuk dia tidak menyatakan ini lo salah kan. Kadang-kadang kan ini bukan tebak-tebakan kalau orang lain sakit hati dengan kita kan. Pernah nggak ngalamin tiba-tiba ada teman didiamin kita, nggak tahu salah apa, nggak ada angin, nggak ada badai, tiba-tiba kita didiamin, dijauhin, bingung kadang-kadang. Ini kenapa orang? Ada apa dengan ini orang? Salah makan obat kali ini orangnya. Iya kan? Benar nggak? Saya sering digituin sama orang. Saya mimpin banyak orang, ratusan orang saya pimpin. Tingkahnya aneh-aneh. Usianya juga beda-beda. Ada yang di bawah saya, banyak kan tuh di atas saya usianya. Tiba-tiba diam aja sama saya. Saya suruh apa nggak mau. Baru gebrak itu baru mau. Baru nanti jelasin gini. Kenapa sih? Baru ngomong begini-begini. Oh, kalau kamu ngomong terus terang saya tahu. Ini bukan tebak-tebakan. Engkau sakit hati kalau saya suruh tebak kamu sakit hati. Aduh, itu urusan lu dah. Masalah sakit hati jangan tebak-tebakan. Engkau sakit hati mendingan ngomong saya sakit hati sama kamu. Itu namanya anak Tuhan. Saya sakit hati dengan kamu. Mohon maaf. Kalau saya tahu saya salah. Aduh, saya kayak bikin salah sama ini orang nih. Saya datang nyamperin. Mohon maaf. Kayaknya saya membuat Anda tersinggung. Ya, ini yang perlu kita lakukan. Jadi kalau sampai hari ini kita masih sulit untuk memaafkan, mengampuni, ya ini salah satu solusinya malam hari ini. Karena setiap kali kita meminta pengampunan kepada Tuhan, pasti setiap kali kita berdoa pasti datang berdoa, Tuhan ampuni saya. Benar? Ada nggak teman-teman yang berdoa tidak pernah meminta ampun di hadapan Tuhan? Ada nggak? Berdoa nggak minta ampun sama Tuhan? Pasti kita menyadari kita ini berdosa. Entah pikiran kita, entah perkataan kita, sengaja tidak sengaja itu bisa terjadi. Sepanjang perjanjian lama pun sama. Nabi-nabi itu mereka melakukan hal yang sama. Sengaja tidak sengaja bisa terjadi. Nah, sampai hari ini mungkin itu yang kita lakukan.
Yang tadi saya katakan, kita dilukai, kita melukai, saling-saling kan. Ketika kita datang meminta pengampunan pada Tuhan, ingat, engkau diampuni ketika engkau bisa mengampuni orang lain. Hidup saya merdeka sampai sekarang, bebas sampai sekarang. Kayak tadi teman saya yang saya katakan itu, ketika dia membereskan masalahnya, akar masalahnya, baru terbuka jalan bagi dia. Dia bekerja pada akhirnya, saya nggak tahu sekarang mungkin dia jadi kontraktor. Duitnya banyak itu sekarang. Ketika dia membuka hatinya untuk mau terbuka. Setelah itu kan kami pindah ke Pasar Minggu karena saya menikah waktu itu. Pindah ke Pasar Minggu. Kami melayani, saya nggak tahu lagi, nggak kontak lagi dengan dia. Tapi yang jelas masalah dengan dia sudah clear urusannya. Jadi saya tinggalin pelayanan saya tidak pernah bermasalah dengan orang. Bisa ditanya dan teman-teman saya. Saya mau kemana aja orang, kita tetap bersahabat. Tetap mengingat, mereka mengingat kita pelayanan bersama. Selalu mereka ingat. Dan tidak ada kesan, oh dulu dia nyakitin saya ini orang. Enggak, karena kita bereskan. Saya lihat juga di antara kita teman-teman yang ada pada malam hari ini, anak-anak yang masih muda-muda ini, jangan pikir kita kadang-kadang kan asal ngomong, asal nyeplos aja dengan teman kita. Tapi mungkin itu bisa menyakiti dia. Kalau kita bersama ya udah. Tetapi kalau kita diam-diam kita musuhin orang, nggak tahu masalahnya apa, nah itu repot. Saya juga angkat tangan kalau kayak gitu. Angkat tangan saya. Tapi ketika engkau berkata, saya sakit hati dengan kamu, nah, mungkin saya salah. Mungkin ada sesuatu hal yang tidak beres dengan saya. Nah, itu enak untuk diomongin. Tapi kalau tiba-tiba orang diemin saya, terus dimusuhin, dijauhin, dan gak jelas lah pokoknya. Nah bingung dah. Tetapi saya tetap, ketika ada orang yang aneh seperti itu, saya udah mulai berdoa, Tuhan tolong. Itu orang kenapa lagi, saya gak ngerti. Ada apa lagi dengan itu orang? Ya, ini menjadi kerinduan hati saya bahwa ketika kita memohon pengampunan, karena ini sekarang yang terjadi begitu, kita saling memaafkan, minal aidin wal faizin. Tetapi pertanyaannya kan, benar nggak mereka saling memaafkan? Karena saya punya pengalaman dengan orang-orang yang saya pimpin itu begitu. Kita datang minta maaf. Tapi setelah itu kan saya pikir kan kita udah enjoy lagi kan ya. Padahal kita udah tulus banget, aduh mohon maaf ya kalau ada salah segala macam ini dengan orang-orang. Apalagi kalau saya udah tahu seringkali slack dengan orang ini. Saya pasti ngomong khusus tuh dengan orang. Ternyata begitu juga karakternya. Nah parahnya kita yang dikatakan hidup dalam kasih masih juga ada yang jatuh dalam hal yang seperti demikian. Masih terjadi di antara orang Kristen. Nah malam hari ini saya rindu setiap kita boleh mengerti, memahami bahwa ketika keadaan itu terjadi bagi kita, apa yang menjadi respon kita ketika kita disakiti, terutama ketika disakiti ya. Apakah yang kita lakukan? Kita membalas? Atau kita diam aja? Atau kita mengampuni? Tentunya kan kita harus mengampuni. Mengampuni, tidak perlu membalas. Dan jangan juga diam. Ya, tiba-tiba orang, ada apa lagi dengan orang ini? Bingung kan? Nah yang paling penting, ampunilah. Ya, makanya di dalam tadi yang ayat 14 yang tadi saya katakan, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu juga. Ya, ini intinya di sini. Kemudian Markus 11 ayat 25 berkata demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Jelas ya di situ ya. Jadi jika kamu berdiri untuk berdoa, makanya kenapa Tuhan Yesus katakan jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, engkau berdiri di pinggir jalan dan engkau berdoa, tetapi doamu tidak dimatikan oleh Tuhan. Kenapa? Ada sesuatu yang salah dengan doamu, dengan dirimu, dengan pribadimu, dengan rohanimu yang harus dibereskan. Jadi katakan ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Sehebat apapun kita melayani Tuhan,
Sehebat apapun kita berdiri di depan orang, contohnya kayak saya atau Pak Pendeta, selama kita masih menaruh dendam terhadap orang lain, selama kita masih susah untuk mengampuni orang lain, urapannya pasti berbeda. Saya merasakan, saya mengalami, dan saya menyaksikan sendiri. Ya, ketika tidak sejahtera untuk melayani, kenapa bisa tidak sejahtera? Itu ada yang tidak beres dengan kehidupan kita. Ya, ada yang tidak beres dengan kehidupan kita. Maka bereskan dulu. Jadi maka kalau kita mau diampuni, ampunilah dulu. Lebih dahulu orang yang bersalah kepada kita. Ya. Ini yang menjadi kerinduan hati saya, supaya kita yang ada pada malam hari ini tidak hanya ikut-ikutan. Makin lama kita makin besar. Resya, ada Reva, ada si apa namanya, adiknya Daud, siapa namanya? Oh, Valen. Sorry. Itu bisa terjadi. Suatu saat kita semakin besar, diperhadapkan dengan lingkungan sekitar kita. Ya. Kita tidak hanya ikut-ikutan, tetapi kita mengerti dasar ini. Mengampuni itu harus benar-benar sungguh-sungguh gitu. Karena tidak main-main. Sampai Tuhan Yesus ajarkan kok. Ampunilah kami. Jika kamu berdoa, harus berdoa demikian. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Poinnya di situ. Di ayat 14 tadi. Saya ulang-ulang ini. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu juga. Sebaliknya ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini bukan menakut-nakuti, tapi ini poin firman Tuhan yang boleh dimengerti. Bahwa memaafkan tidak hanya sekedar kata-kata, tapi ada tindakan, perbuatan dari setiap perkataan yang kita lakukan. Saya mohon maaf, saya mengampuni Anda. Saya nggak tahu teman-teman pernah berkata, saya mengampuni Anda. Ya. Tadi saya sudah katakan pengalaman saya tidak sejahtera ketika saya tidak membereskan masalah dengan orang. Ya. Tidak sejahtera. Saya lebih baik tidak berdiri di sini, lebih baik saya tidak melayani di depan mimbar. Karena saya tahu begitu kudusnya Tuhan itu. Untuk kita melayani, ketika kita tidak hidup dalam kekudusan, hidup kita masih aut-autan, seperti kata siapa itu? Si Bobby itu ya. Hidupmu masih aut-autan, tetapi engkau masih berdiri melayani Tuhan di sini, di depan sini. Hati-hati. Saya sangat-sangat hati-hati. Ketika hati saya tidak siap, ketika misalnya contohnya Pak Pendeta, ini ada Pak Pendeta di sini. Ketika Pak Pendeta bilang, Pak, hari tanggal sekian ada jadwal untuk sampaikan firman Tuhan. Ketika hati saya tidak sejahtera, ya mungkin bukan urusan di sini, mungkin bukan urusan gereja, tetapi ada sesuatu yang membuat hati saya tidak sejahtera untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak berani berdiri di sini. Lebih baik saya minta izin, mohon maaf Pak, saya tidak. Saya harus bereskan diri saya di depan Tuhan. Saya tahu, saya tidak main-main melayani Tuhan. Ketika engkau datang berdiri mengampuni, minta ampun, Tuhan ampuni saya. Engkau harus ingat, engkau harus mengampuni. Kayak tadi Markus itu. Jika engkau berdiri, kamu lihat dulu. Barangkali sekiranya ada sesuatu yang tidak beres dalam hatimu, bereskan dulu. Jangan kau datang di hadapan dan menghadap Tuhan yang kudus itu, kau dihajar tiba-tiba. Hati-hati. Saya pribadi tidak berani macam-macam dengan Tuhan. Saya tahu kudusnya Tuhan itu luar biasa. Ya. Dalam hal pengampunan harus beres kita. Ya. Ini. Jadi saya percaya bahwa ketika kita benar-benar mau melakukannya, mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan pasti mengampuni kita. Ya. Begitu pula dengan hubungan kita dengan sesama. Ketika kita diampuni, kita dimaafkan, kita juga mampu mengampuni. Ya. Orang lain mau mengampuni kita kok, masa kita nggak bisa mampu mengampuni orang lain? Ini sederhana. Maaf-maafan itu boleh saja.
Maaf ya. Sekarang ada kasus-kasus yang terjadi kan, hanya kata maaf aja, selesai urusannya. Begitu sederhananya kehidupan aturan negara sekarang ini kan. Tetapi tidak sesimpel itu sebenarnya. Harus clear urusannya. Karena urusannya pasti ada buntutnya lagi nanti. Ketika tidak beres, akarnya tidak dicabut, buntutnya pasti banyak. Nah, kerinduan hati saya pada malam hari ini, teman-teman youth SOS di tempat ini boleh mengalami itu. Ya, tidak hanya sekedar kita berkata, ya ampunilah saya atau maafkan saya. Ya, ini yang perlu kita bereskan. Hati kita harus murni di hadapan Tuhan. Kita harus dimurnikan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika datang di hadapan Tuhan, Tuhan ampunilah saya, ampunilah kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Tuhan katakan, ya, saya sudah mengampuni engkau. Memang kita sudah diampuni. Kita sudah diampuni. Tapi jangan sampai salah. Tuhan katakan ada sesuatu yang tidak beres. Kamu harus kembali dulu. Bereskan dulu masalahmu, baru kembali lagi ke sini. Kan begitu sedihnya hidup kita digituin oleh Tuhan. Jadi makanya tadi saya katakan, ketika kita berdoa di depan Tuhan, tetapi akhirnya kok jawaban doa kita nggak kunjung datang gitu. Nah itu berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita. Tanpa saya menghakimi orang lain, saya tidak menghakimi teman-teman, tetapi itulah kira-kira poin firman Tuhan malam hari ini. Ampuni dulu, baru engkau diampuni. Ya. Baru nanti meminta sesuatu kan, meminta kepada Tuhan, minta ini, minta itu. Ya, saya rindu teman-teman pemuda di tempat ini boleh mengerti, memahami hal ini, sehingga suatu saat ketika kita masuk di dalam area ini, ya, yang areanya yang mana kita menyakiti, kita disakiti. Cuma dua kemungkinan, kalau tidak menyakiti, disakiti, ya kan? Kalau tidak mau disakiti, tidak mau menyakiti, jangan tinggal bersama orang banyak. Dan jangan katakan kami yang tadi saya katakan. Hidup egois saja. Tinggal di hutan aja. Atau ngurung dirilah di pinggir sawah sana, bikin pondok-pondok kecil di sana, tinggal aja. Engkau juga akan sakit hati sendiri nanti dengan dirimu. Menyesali keadaanmu, menyesali dirimu. Kok hidupku begini amat ya? Iya kan? Gak menikmati banget gitu hidup. Kan gak enak kalau hidup egois begitu. Jadi ketika kita berkata kami, itu artinya banyak orang, ya, yang sehati dengan kita, bukan di dalam keegoisan. Ya, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih malam hari ini. Hamba-Mu boleh berbicara, menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu bagi anak-anak muda pada malam hari ini. Dengan segala keterbatasan dalam bahasa yang kami gunakan. Dan penjelasan yang begitu sederhana Tuhan. Yang mungkin jauh dari pemahaman kami secara naluri, secara logika kami. Tetapi malam hari ini kami hanya memohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan berkarya dalam setiap hati kami. Untuk menjamah, menerjemahkan lebih dalam lagi kebenaran ini bagi setiap anak-anak muda. Dan terutama untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk boleh menjadi saluran berkat kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Engkau melihat setiap keberadaan hidup kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Ketika hati kami tidak beres di hadapan Tuhan, kami tahu tidak ada sejahtera dalam diri kami. Dan malam hari ini anak-anak muda yang ada di hadapan pada malam hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau akan menolong, menyertai seluruh kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengerti, memahami arti kebenaran ini, bahwa ketika mereka meminta pengampunan, mereka harus mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Ada sesuatu yang harus mereka bereskan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu yang akan membuat mereka, menggerakkan hati mereka untuk bertindak sesuai dengan kebenaran firman pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami anak-anak muda ini yang ada pada malam hari ini. Tuhan akan menolong, menyertai setiap kehidupan kami. Kau memberkati dalam kondisi PSBB yang saat ini sedang diterapkan oleh pemerintah. Mungkin kami hanya tinggal di rumah. Tuhan tolong, Tuhan berkati seluruh kegiatan baik yang sedang belajar saat ini. Engkau tolong, Kau berkati. Engkau akan mengurapi anak-anak ini Tuhan, memperlengkapi mereka dengan hikmat. Dan biarlah di kesempatan ini mereka boleh gunakan untuk bersekutu dengan Tuhan, sehingga mereka boleh membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan hati mereka juga boleh disiapkan untuk menjadi orang-orang yang mau mengampuni orang sesama mereka.
Terima kasih, kami serahkan dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami. Anak-anak muda yang juga sedang bekerja saat ini, Tuhan tolong. Yang ada usaha juga Tuhan berkati, Tuhan menyertai supaya apapun yang sedang mereka usahakan, apapun yang mereka sedang kerjakan, semua dalam penyertaan Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan saat ini, yang tidak hadir bersama dengan kami malam hari ini. Bahkan dimanapun anak-anak muda Youth SOS, Tuhan berkatilah mereka. Ada kuasa daripada Allah mengalir memenuhi seluruh kehidupan mereka pada malam hari ini, sehingga mereka boleh menyaksikan kemurahan Tuhan ketika Tuhan berkarya secara luar biasa dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur dan menaikkan segala pujian Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin.